Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gama Jogja. Ya, apa kabar sahabat Gamjok? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem periodik unsur dan sifat-sifatnya. Ya, diketahui sebuah soal seperti ini akan kita bahas. Ya, perhatikan informasi pada tabel berikut. Diketahui unsur V, W, X, Y, dan Z dengan nomor atom 3, 11, 19, 37, dan 55. Yang ditanyakan adalah unsur yang membentuk ikatan ionik terlemah adalah, ya, di sini yang ditanyakan adalah ikatan ionik terlemah. Yang kita tahu ikatan ion itu diperoleh dari logam dan unsur non logam, ya. Yang mana unsur logam adalah unsur yang mudah dalam melepas elektron. Sedangkan unsur non-logam adalah unsur yang sulit dalam melepas elektron. Ya. Nah, apa hubungannya antara ikatan ionik terlemah dengan mudah dan sulitnya melepas elektron? Ya, kuat atau lemahnya ikatan ion, ya, ini dipengaruhi oleh namanya energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah kemampuan unsur, ya, dalam melepas elektron. Jadi ada hubungannya, ya, antara kuat dan lemahnya ikatan ion dengan mudah atau sulitnya melepas elektron. Karena ada hubungannya di sini, yaitu mengenai energi ionisasi. Ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita cari tahu dulu unsur V, W, X, Y, Z, ya. Karena ini kita membahas tentang sistem periodik unsur, pasti kita cari dulu letak mereka dalam satu keperiodikan unsur seperti apa. Apakah satu golongan atau satu periode. Ya, kita buat dulu konfigurasinya. Kalau 3 kita buat konfigurasi berarti 2, 1. Kalau 11, 2, 8, 1. 19, 2, 8, 8, 1. Kalau dilihat dari sini, ya, mereka semua bervalensi 1. Ya, artinya mereka semua ada di golongan yang sama, yaitu golongan 1A, yang mana akan membentuk ion plus 1. Ya, berarti ion bermuatan 1 plus. Ya, berarti kalau dalam satu golongan kita lihat keperiodikan unsur mengenai energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, ya, energi ionisasi atau EI ini akan semakin besar. Berarti yang paling besar adalah energi ionisasi dari V, dan yang paling besar adalah paling kecil adalah energi ionisasi dari Z, yang 55. Lalu ikatan ion siapa yang paling lemah? Nah, ikatan ion yang paling lemah adalah yang energi ionisasinya paling besar. Kenapa yang paling besar? Karena kalau EI-nya besar, maka dia akan sulit melepas elektron. Karena energinya membutuhkan energi yang besar, ya. Membutuhkan energi yang besar dalam melepas elektron. Maka yang energi ionisasinya besar, dia akan sulit melepas elektron. Dan kalau yang sulit melepas elektron, maka dia menjadi ion yang lemah. Karena dia sulit dalam melepas elektron, maka dia sulit menjadi ion. Kalau dilihat dari sebentuk atomnya, ya, untuk atomnya bisa dilihat di sini. Untuk unsur V ini dia memiliki 2 kulit. Kalau unsur W ada 3 kulit. Berarti untuk melepas 1 elektron itu membutuhkan energi yang lebih besar. Kenapa? Karena daya tarik antar inti atom dan kulit terluar semakin besar. Seperti itu. Jadi yang paling lemah membentuk ikatan ionik adalah unsur V.
Oke, seperti itu teman-teman untuk soal yang pertama. Untuk soal berikutnya, diketahui nomor atom dari unsur X, Y, dan Z berturut-turut adalah 12, 17, dan 20. Urutan jari-jari ketiga unsur dari yang terbesar. Ya, di sini diketahui ada unsur X, Y, dan Z. Ya. Nah, seperti yang sebelumnya kita cari tahu dulu ya dalam sistem periodik unsur letak mereka seperti apa. X itu 12, Y 17, dan Z 20. Kita buat konfigurasinya, itu 2, 8, 2. Kalau 17 berarti 2, 8, 7. Kalau 20, 2, 8, 8 ya. 8, 2. Ya, kalau bisa dilihat seperti ini, maka untuk X dia masuknya ke golongan 2A periode 3. Kalau 17 masuknya ke golongan 7A periode 3 ya. Kalau yang 20 atau Z dia masuknya ke golongan 2A periode 4. Ya, seperti yang ditanyakan di sini, ini ditanyakan adalah jari-jari. Ya. Jari-jari dalam suatu keperiodikan unsur bisa kita buat seperti ini. Ya. Dalam sistem periodikan unsur ada yang bisa kita lihat seperti ini, buat dan dikasih namanya jeruk Bali. Ya, di mana J, R, B, L-nya kita gariskan. J itu untuk jari-jari, R itu untuk reduksi, B itu untuk basah, L itu untuk logam. Ya, keempat sifat ini menggunakan sistem seperti ini akan semakin besar. Artinya, yang berada paling kiri dia adalah yang paling besar. Berarti kalau dalam satu periode, lihat dari kiri ke kanannya. Kalau dalam satu golongan, lihat dari atas ke bawah. Ya, seperti itu. Maka kalau dibuat urutan, maka cari ya. Kalau dibuat urutan untuk jari-jari, yang besar itu artinya adalah yang periodenya besar. Besar. Atau kulitnya banyak. Ya. Lalu selain kulitnya banyak, lihat yang elektron valensinya sedikit. Ini untuk yang kulitnya sama ya, untuk yang kulitnya sama. Nah, lihat di sini, kalau dilihat yang paling besar adalah yang periodenya paling banyak atau periodenya paling besar. Periodenya besar adalah Z20 karena dia periode keempat. Maka Z itu lebih besar dibandingkan atom-atom yang lain atau unsur-unsur yang lain. Kalau dilihat di sini periode untuk X dan Y ya, ini sama-sama 3. Maka lihat di sini elektron valensinya yang paling sedikit. Elektron valensi yang paling sedikit adalah unsur X. Kenapa? Unsur X ada 2, sedangkan ini ada 7. Maka yang lebih besar adalah X, baru Y. Maka urutan dari jari-jari ketiga atomnya seperti ini. Oke, itu untuk pembelajaran pada hari ini. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, sahabat Gamjok. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Salam Gama Jogja.